Dah, what's next lah? What's next buat Manchester United? It's enough. It's enough Oke, crying. oke, oke ya. Gini aja dah. Ini MU kalah nih. Iya. Ya. Gue mau nanya ke lu satu berapa pertanyaan dah. Ya. Boleh, boleh, boleh. Ini yang pertama. Ya. Apa pentingnya Man United juara Europa League? Pentingnya apa? Juga. Ya juara Europa League. Pentingnya apa? Selain masuk UCL, Iya, betul sih. pentingnya apa? Iya, 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 iya. Ya. Itu dulu jawab. Gue jawab nih. Ibu jawab apa ya? Buat gue sebenarnya, menurut gue, pentingnya MU juara UL tuh sebenarnya mempengaruhi transfer window. Jadi mana pasti duit akan jauh lebih banyak dapat. Kalau kita membahas merombak squad. Tetapi, tetapi kalau ngelihat pemain-pemain ini, kemarin gue lihat tuh, lu nggak usah juara juga nggak apa-apa buat gue ini. Udah lu berdua, udah lu semua berdua lagi, lu semua ke neraka aja lah haji. Nggak ada pentingnya itu kemarin juara tuh ngeliat kayak gitu. Itu sih secara esensi dan secara teknikal. Esensinya kemarin nggak ada sebenarnya kalau juara. Ya paling cuma kesenangan sesaat aja. Tapi secara teknis nggak ada. Secara teknis ya buat transfer. Itu aja gitu. Gue nggak punya jawaban lagi selain itu. Gue udah buram. Oke. Menurut lu gimana, Oke, Gir? kalau saya Menurut lu gimana? ah Menurut ya lu sama gimana? kayak lu. Cuman Hmm. yang jadi pertanyaan gue, value-nya tuh berapa sih kalau masuk UCL? Maksud gue, kalau masuk ke zona UCL, lu dapat dikasih duit tuh berapa sih? Ya, itu dia gue nggak tahu. Gua, Sponsor masuk semua gitu. iya. Dan kan setelah MU nggak masuk UCL kan jadinya MU bayar 10 juta ke Adidas. Iya. Gara-gara ada klausa tadi. Mm-mm. Gitu. Iya benar. Lanjut. Iya, Apa lagi? terus yang kedua, kalau seandainya juara Europa League, kan lu bilang dikasih duit banyak, ya. Dikasih duit banyak, apa yang dilakukan Amorim selanjutnya, Jer? Selling players lah. Jual pemain. Jual pemain. Buat gue satu sih paling penting. Lu harus hire satu psikolog yang benar-benar bisa ngejaga mental pemain. Psikolog tim. Gue merasa MU itu setiap kali kebobolan pasti lemas dan pasti nggak ada rencana mau cetak cetak gol atau ngejar. Ya Pak, ya yang berhasil bisa dilakukan itu cuma pada saat lawan Lyon. Itu pun karena udah 10 orang. Malu lah kalau sama 10 orang kan. Itu. Sama hire psikolog sih buat gue. Psikolog yang benar-benar bisa memaintain apa namanya memaintain mental tim. Dan di mana mental tim ini lagi hancur. Masalah MU itu bukan cuma di pemain, pemain apa namanya, bukan masalah di technical doang, tapi di mental juga kerasa banget. Kalau kayak kemarin lah kebobolan, baru babak pertama itu kita kebobolan. Masih ada 45 menit babak kedua dan nggak ada rencana untuk ngejar. Kan kelihatan kemarin gitu. Itu sih buat gue selain jual pemain ya. Hmm. Nah, ini kan menurut Fabrizio, David Ornstein, siapa? Laurie White Eh Will. Bet itu ya, bukan Florian Wirtz ya, bukan. Cuman Iya. udah berapa banyak rumor bahwa kayak bukan rumor lagi sih. Ini lebih apa ya? Kayak bentar lagi jadi kenyataan lah gitu, bukan rumor lagi lah. Kayak Matheus Cunha udah mau merapat, terus si siapa? Gyökeres udah mulai terbuka nih, udah mulai nih ya kan. Gyökeres mulai nih bau-baunya ke Man United gitu kan. Ya, walaupun Liam sebenarnya udah Delap, udah Liam lama. Delap, Liam Delap. Yang Delap gitu loh. Terus midfield gue pengennya sih dari dulu tuh ambil sih tengahnya Stuttgart ya. Angelo Stiller Oh ambil tuh. yang hidungnya begitu ya, Angelo yang hidungnya Stiller. agak mancung itu ya. Angelo Stiller atau enggak Adam Wharton. Itu ada lu kalau nonton Crystal Palace kemarin Jer. Wah, Wharton tuh ngaruh banget. Wharton tuh ngaruh banget di tengah. Anjir, gue kayak nggak tahu gue bukan melebay-lebaykan cuman ini bisa lebih berkembang jauh lah gitu daripada Declan Rice. Oh Bisa iya, ini anjing. bener Iyalah, loh. bener, bener. Berarti Gue Adam kalau Wharton gantiin Casemiro. iya bisa bisa soalnya gue kalau ngeliat Ugarte tuh ketika lagi build up dia yang turun ke bawah tuh dia ketika dia melakukan
first touch itu dia berantakan gitu loh, panik dia, panik. Sedangkan, apa ya, lu kalau liat Busquets, Rodri, beda men. Bukan tipikal kayak gitu, Ugarte, Cok. De Kalau Jong, kalau gue sih midfield ya kira. Ya mungkin tadi ada Wharton satu. Gue punya tiga opsi. Midfieldnya si Betis, gue lupa namanya siapa tuh, siapa lah namanya. Terus ke iya, Edersonnya Atalanta, ya kan? Ya sama si Adam Wharton itu ada tiga sih opsi gue ini. Ya tiga dari dua ini mhm, harus ada yang dibeli lah untuk ah, rombak total. iya, gitu loh. Terus juga kalau back, lu tau nggak back siapa? Jonathan Tah ambil, Gratis kan dia? Jonathan Tah, Jonathan Tah ambil itu gratis. Jonathan Tah ambil, Tapi dia pengen ke ya. Munchen katanya. Ya kalau ada penawaran MU yang lebih gede, datanglah ke klub saya. Ya, kuatkanlah imanmu. Ya, Oh kalau jadi dia Anda disuruh tidak salah, kuatkan imannya. bertobatlah ke klub kita, guys. Itu. Dia langsung mau, dia langsung tertarik, guys. Aduh, malah dia disuruh Jonathan Tah tuh, kuatkan imannya. Jonathan Tah tuh ngeliat kayak anjing tawaran masuk sorga nih, gitu, Cok. Ada lisensi Tapi masuk sorga, Cok, anjing. tapi untuk back, gear gue jujur gue nggak punya opsi sih. Nggak ada nama gue, nggak ada nama. Back gue lagi kehabisan nama aja. Tapi kalau kayak Jonathan Tah, 29 tahun dia boleh lah ngisi-ngisi gitu loh, ngisi-ngisi Jonathan set. Tah ambil satu, terus kalau kalau wingback siapa ya wingback ya? Gue lupa Jeremy kemarin gue nemu Jeremy satu tuh wingback. Jeremy Frimpong kan udah ke Frimpong, Liverpool. Frimpong udah dapet men. Frimpong tuh udah dapet men. Iya. Heeh. Gitu loh. Ian Maatsen dah ambil, Ian Maatsen boleh ambil, Ian Maatsen. Itu. Oh enggak, Fran Garcia dah ambil dah. Boleh dah Fran Garcia dah. Ya bungkus dah. Ya Masih muda Fran kan dia? Garcia ya. Oh 20 men. Oh iya. 19 tahun, 20 tahun. Iya cok. Ini musim keberapanya di Madrid? Musim pertama, musim kedua? Uh, Kedua. umurnya juga Iya. 25, umurnya juga udah banyak dia 25 tahun, udah bisa lah, ya kan? Udah mateng. Siapa Fran Garcia? Iya, 25 tahun umurnya. 25 tahun. Iya. Waduh. Ambilnya Fran Garcia boleh. Ya nggak apa-apa Terus juga dah. kalau Terus juga kalau kiper langsung guys ambil kiper Torino. Ya Itu sih. klausul 5 juta 10 juta anjing. Ambil, Cok. Iya. Kiper Torino ambil. Ini yang gue sebut nih murah-murah semua ini. Ya, di bawah 50 juta semua loh ini. Ya mungkin Angelo Stiller lah yang agak mahal sama Adam Wharton. Dua Angel itulah. Stiller ada Morton karena kan Inggris kan. Iya. Terus juga si Gyökeres. Gyökeres masih ada value-nya masih apa dia free transfer gue nggak tahu lah. Enggak lah, masih ada lah 60 juta gila. Orang kontraknya masih 3 tahun anjing. Oh Nggak ya, mungkin 60 bertransfer. juta. Gyökeres 60 juta, Cunha 60 juta, 120 tuh. Ya, minimal MU ngasih budget 200 lah, 200 deh. At least 200 deh. Gitu ya. Ini masa Glazer kan. Glazer. Kita belum lagi jual pemain kayak Sancho udah fix 25 Gak juta ada kan. suara, gak ada suara. Kan Mikro, mikro. kita belum lagi jual pemain ya kan, kayak Sancho Eh, udah fix 25 juta tuh kan. Terus kayak Rashford udah fix juga tuh pergi Rashford. Nah, yang gitu-gitulah. Anthony Rashford. doing great. Anthony gimana Jar? Kalau gua out. Gua out dah, nggak apa-apa dah. Gua kemarin tetap 60 kekeh juta, kan. 60 juta serius. 60 juta ambil. 60 juta ambil sih. Dia itu cuma 40 anjing, lu jangan minta 60, Betis gak mampu, tai. Enggak 60, enggak ada 60 anjing. Gila aja Anthony sebagus itu cow di betis gila 60 juta lah nggak mau tahu gua. Terus Garnacho buang ke Napoli 50 juta. Garnacho kemarin tuh gue masih tetap kekeh untuk Luke Shaw stay kan. Sekarang Luke Shaw udah bisa pergi dari MU. Udah bisa pergi lah dia dari MU. It's over man. Siapa namanya si Luke Shaw, udahlah, cukup 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 dia cukup udah. Luke Shaw juga udah. Terus juga kamera lu mati BTW di gue. Oh, Luke Xiao juga udah dijual. Siapa lagi ya? Kayak Casemiro, Eriksen, Lindelof, Onana juga fix harus dijual. Terus Bayindir juga harus dijual. Jadi cari kiper satu lagi backupnya dia. Dalot dijual. Siapa lagi? Dalot dijual. Oke. Ya udah sebenarnya sama Maguire sih satu lagi kalau mereka mau jual, atau Maguire dari bench. Maguire sih harus out 100 juta sih karena dia legend cok. Dia legend itu. Akulah Terus itu Lordmu kan. menurut gua itu itu ya Lordmu.
Lordmu Lord kita semua, guys. Ya, Lordmu Lord kita Aduh. semua ya. Yes, yes, Kayak yes, gitulah. yes. Cuman ini kita udah ngomongin soal pemain. Nah, sekarang kita ngomongin soal taktik. Taktik udah bener nih, Jar, musim ini. Hmm, Oke. Karena kalau kita lihat dari perbedaan sebelumnya, gue ngeliat Man United tuh main udah kayak donat, tengah tuh bolong mulu. Ya, karena gap antar lini belakang sama lini depan itu selalu lebar, jauh banget. Gitu. ya. Nah, ini sekarang ini udah mulai kompak nih. Dari back ke tengah itu udah mulai kompak. Sampai ke depan. Cuman gue kalau ngeliat dari sisi build up itu masih agak textbook lah. Lu kalau ngeliat kalau lihat Inter main build up itu bener-beneran semua posisinya pemain itu gerak semua. Ya, biasanya ACRB main di back pada saat build up, ACRB main di back lagi build up gitu, ACRB buka space masuk ke tengah ACRB. Ya, 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 Itu ya, ya. benar saling buka space dari tengah, baru nanti buka space lagi ke depan. Benar Ya. rotasi semua, benar rotasi. Nah ini Man United itu belum ada pergerakan kayak gini, men. Nggak tahu, mungkin pemainnya atau di drill latihannya nggak kayak gitu, nggak kayak Inter. Gue ngeliat Inter ini menarik. Makanya gue bakal nonton Inter PSG nanti, Ayo dah. Coba gitu yuk loh. Inter PSG minggu depan kan? Minggu depan kan? Minggu depan, minggu Iya. depan. Itu, gue menonton sih Inter PSG. Ini menarik, cok. Ini PSG ini menurut gue dari segi organis ya itu menurut gue nggak terstruktur lah. Dia menurut gue lebih ngandelin kayak counter attack, ya ngandelin pemain muda, skill individu, high press tinggi. Tapi kalau Inter masih organize ya nih. Walaupun kualitas kualitas pemainnya itu rata menurut gue gitu loh. Ya, Kalau ya, ya. PSG itu kan emang kebantu sama si siapa? Kvaratskhelia, Bar Vitinha, Barcola. Dembele, Fabian Ruiz. Iya, gitu. Ya, Kalau ya, Inter tuh ya. rata, men. Cuman sistem mainnya menarik gitu loh. Gue ngeliat apa ya, pemain-pemain dari back ke tengah tuh benar-benar buka ruang. Buka ruang itu bukan depan dong, tapi bukan ruang. Buka ruang itu tengah, belakang, depan gitu. Kayak gitu. Ya. Acerbi yang biasanya di back, toto buka ruang masuk ke tengah, toto buka ruang masuk jadi wing back gitu, cok. Itu tuh contoh. Mak gue nonton Inter tuh menarik lah, apalagi lawan Barca gitu kan. Kayak gitu. Berarti Nah ini Amorim harus kayak gitulah. Timnya harus bisa bermain iya, seperti itulah. Amorim harus kayak gitu. Lu kalau Hmm. nerapin sistem ya harus kayak gitu, Iya. kayak gitu. Tapi menurut lu, Gue Ger, kemarin menurut lu, apa Amorim harus tetap main 3 back apa dia ganti ke 4 back? Menurut lu? Soalnya 3 back perdebatan tetap. nih. Perdebatan nih 3 Gue back gua atau ganti. gua ini subjektif ya menurut gue. Ini subjektif menurut gue. Gue lebih suka 3 back ya Amorim sih. Gitu. Tapi kemarin yang gua ngeliat di final ya melebar jauh gitu kan ya. Jauh-jauhan pemain tuh jauh-jauhan gitu. Menurut gua emang lebih enaknya tuh main 3 back cuman 5 di tengah lah gitu loh. Emang udah bener cok Bruno tuh emang mainnya tuh di posisi nomor 8 bukan nomor 10. Dia udah nggak Nomor bisa. 8 cok, Dia udah nggak bisa. main di sebelah nomor 6. Iya, Dan betul. menurut gua makanya makanya gue bilang Angelo Stiller pemain kreatif buat gantiin Erikson, Adam Wharton buat gantiin si Casemiro Dua-duanya gitu dong. loh. Jadi cocok main dua. Hah? Dua-duanya. Iya, dua-duanya lah Hmm. ambil lah. Kenapa enggak? Iya sih, betul sih, betul sih. Jadi akan lebih kompak itu di tengah Jar. Ya, Iya, Angelo iya, iya. Stiller. Lu kebayang nggak sih Angelo Stiller, Ugarte sama si siapa? Adam Wharton. Enggak, Adam Wharton enggak cadangan deh. Hmm. Gini Adam Wharton, Angelo Stiller, Bruno deh. Gitu. Iya, Itu iya. itu kompak nih. Menurut gue tuh lebih kompak tiga di tengah dengan wingback jadi 5, 2 di depan dan 2 di depan itu menurut gue Cunha sama Gyökeres lengkap Iya, udah. iya, 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 iya. Oke, oke. Ini menurut gue udah paling solid karena Inter itu selalu gunain 2 striker, sedangkan Man United itu gunain 3 striker guys. Ya itu nggak works, nggak berjalan karena tengah lu itu sering sekali salah passing gitu. Iya. Dan gue mau nambahin dikit ya, dengan nambahnya Matius Cunha, seharusnya problem untuk masalah gol harusnya sudah selesai sedikit lah. Karena Cunha Hmm. tendangannya itu oke dan dia finisher lumayan jago loh. Nah, maksud gue, Hmm. he's good player untuk finishing. But kita masih tetap butuh backupnya dia satu lagi. Iya. Amat Diallo juga kreativitinya oke, tapi masih butuh backup satu lagi. Kira Tengah juga tadi kemarin
sudah dibilang Gary. Kemarin Diallo tuh kurang lah. Kemarin Iya. Diallo kurang Cok di final. Iya. Final pertamanya dia juga, Pak. Final pertama kali dia main kan itu. Terus Iya. juga kemarin 2 di midfielder. Gary udah bilang tadi siapa nama-namanya, Angelo Stiller sama Adam Wharton juga harus dibeli. Ya gue juga sebagai fans MU juga merasa bahwa 3 back is the only way. Ya, jangan ganti karena Ten Hag itu gagal, dia meninggalkan filosofinya, bukan 3 back 4 backnya. Dia meninggalkan filosofinya itu tidak memainkan bola di kaki. Jadi bola dikasih ke lawan. Yang dimana pada akhirnya kan jadi blunder kan. Karena Gini. sistemnya Ten Hag itu mengandalkan Rashford banget, Pak. Sistemnya Ten Hag itu mengandalkan Rashford untuk cetak gol. Tapi sedangkan sistemnya si Amorim ini kolektivitas, dan ini gak usah ditinggalin lah. Lu di hire itu gara-gara lu punya filosofi, bukan gara-gara yang lain-lain. Gitu loh. Gini, kalau kalian tanya kenapa sih pelatih kenapa sih Man United ngerekrut pelatih yang punya sistem gitu, punya sistem, dan sistemnya itu kalau misalnya lu main jelek, lu tetap kekeh nerapin sistem itu. Kalau lu tanya gua, ya kenapa sih nggak cari pelatih yang ngandelin kualitas pemain? Udah. Udah oleh Ten Hag, udah. Mourinho, oleh Ten Hag, udah. Iya, udah. Siapa? Gagal. Nah, ini udah ada pelatih filosofi. Masa ada pelatih filosofi nggak lu pakai? Iya nggak? Pep Guardiola itu jangan dibandingkan sama Pep, beda. Pep itu waktu masuk ke City. Gelar di tahun pertamanya, guys. Iya, ini tahun pertama dia puasa gelar juga nih. Berarti udah tahun kedua nih dia puasa gelar. Iya. Dan jangan lu bandingkan sama Pep. Pep itu waktu masuk ke City, dia itu sudah mewarisi squad yang bagus. Sedangkan Amorim masuk ke MU, ini squadnya tai semua. Rashford begitu, Sancho masalah, Sancho udah dibuang sih memang. Rashford begitu, Højlund begitu, Casemiro udah tua, backnya juga nggak jelas. Dia bayangin, dia pernah mainin Lindelof jadi back tengah kanan, guys, itu gagal. Lindelof masih main di tim ini. Kemarin Lindelof marah-marah, sampai marah-marah dia kan di ini. Tahu kan lu yang dia kemarin marah-marah terakhir itu sampai di kartu kuning. Tahu. Itu nggak penting banget, Cok. Nggak penting banget, Cok. Dia menghambat permainan, tai. Nggak penting, Cok, gitu. Iya. Apa sih singkatannya tuh, istilah singkatan Inggris itu gue lupa apa. Cuman itulah. Cuman gue kalau jadi pelatihnya ya, ketika Lindelof marah, misalnya gue pelatih ya, Lindelof marah-marah nih ke belakang. Dia bacot, mainnya jelek, tolol, udah buang sono, keluar, pulang sono gitu kan. Udah usah banyak bacot tuh, bego, lu main gak betul aja, sok-sok ngamuk-ngamuk di sini, tai. Jer, kemarin dia 2 kali ngeblok lawan dia Bilbao aja. Yes, ya itu doang bagusnya dia, Pak. Tapi abis itu lawan Chelsea, ya ampun, nggak usah kita bahas lah. Iya. Apa? Untuk gue tuh sempat berpikir kayak Lindelof nih kalau bermain dengan Vallejo Haheho ini kayak cocok di Las Palmas. Di Las Palmas dia sama Vallejo berdua di Las Palmas. The Las Palmas La Masia, anjir. Iya. Lindelof out, yes. Lindelof out, yes. Lindelof out. Pokoknya nomor 2 out, nomor 14 out, nomor 17 out, nomor 20 out, nomor siapa ya? Nomor 24 out. Nomor 7 out, nomor 24 Mason Mount out. Onana 24. Oh, 24 out gitu kan. Enggak, 7 yang gue maksud Anthony gitu. Oh. Gitu. 7 di Betis. Oh, alah. 7 di Betis maksud gue. Kalau Mason Mount pertahanin aja lah gitu ya. Jadi gue masih percaya sama dia lah. Gitu loh. Nomor Luxia out ya Mason kan. Mount tuh udah aset, Cok. Udah the face of Manchester United tuh Mason Mount nih. Gitu loh. Gue mau jadi Mason Mount jadi face of Manchester United, Cok. Aset ini. Gitu loh. Legendnya MU ini keren, Cok. Seenggaknya masih bagus dari Lingard lah, Mason Mount. Iyalah, kalau itu iyalah aja. Itu mah penghinaan buat Mason Mount. Itu upgrade aja. Gila, Cok. Di leg pertama ya kan, Bilbao gitu. Ya kan. Enggak, Ger, lu seneng banget dah muji-muji Mason Mount. Ini dia seneng banget dia sama Mason Mount, anjing gue benci banget sama dia. Tuhan datang turun ke bumi
ya menjadi wujud Maguire gitu. Lalu di leg kedua pindah ke Mason Mount gitu kan. The greatest number 7 gitu kan. Gila, Cok. Itu kayaknya Tuhan terakhir memberkati Manchester United karena habis itu bapuk anjing. Udah ya, ini udah gue bantu ya. Final final lu gak usah minta doa lagi ke Iya. gue ya. Urusan Gue cukup masing-masing nonton final. aja. Urusan masing-masing. Iya, Cok. Aduh. Pas di leg kedua Jer, itu tato nomor 7 itu nyala Jer. Terus gitu loh. Apa energi astral loh. Oh, Nyala, dia, Cok. Terus dia punya tato ya? Enggak kan? kagak, gue bercanda Ih, dong, gue oh ngejok kira dia anjing. beneran punya tato anjing sejak kapan? Gila, Cok. Mendadak kan rambutnya rontok semua gitu, Mason Mount botak gitu. Wah, Jidan, Cok. Anjir, anjir. Keren, Cok. Itu menurut gue match paling bagus lah. Maksud gue, sorry, gue salah kata. Performa dia paling bagus itu ambil bola leg kedua. Itu Mason Iya. Mount. Dan kalau kalau bisa ya MU beli pemain tuh yang kayak Euro gitulah tuh nih yang promising kayak Euro. Hmm. Ya perbanyak lah beli Iya. pemain kayak Euro lah. Itu aja intinya. Gue ya bener, nyari striker yang selebrasi yang khas gitu kan ya. Kayak Gyökeres kan gini gitu kan. Ini nanti screenshot anjing kira pas udah edit lu screenshot terus lu bikin. Nanti screenshot kalau MU udah juara UCL lah. Nanti Iya. kita begini. Berarti Nah, masih 2 tahun lagi anjing 2027 tai tahun depan kan nggak main. 5 tahun kayaknya deh. Iya. Kayaknya proyek 2028 nggak jadi tuh si Glazer itu bohong dia anjing. Lah proyek New Stadium jadi nggak? New Stadium mah tetap jadi itu duit pak. Oh nanti pas Gyökeres datang ke MU kita bikin podcast Ger. Kita begini nanti. Pokoknya 20 menit Nanti selebrasi Gyökeres. gini, Cok. Gini, Cok. Gila. Victor Gyökeres ya kan. Ya, tapi gini Ger, lu mau Siapa? Gyökeres apa Osimhen? Gue suka dua-duanya karena namanya Victor. Enggak ada juga Victor Lindelof, lu nggak suka kan sama dia? Lindelof tuh Victory namanya. Victory Lindelof. Ya, Osimhen bagus, Osimhen bagus. Gue sih Osimhen tuh harapan kita semua ya. Para warga-warga Manchester United tuh emang ngarepnya tuh Osimhen gitu ya. Cuman kita tuh selalu berpikir realistis lah, berusaha objektif gitu aja. Kalau kalau kita tuh berusaha objektif, realistis, udah lah ambil Halan aja gitu, ambil aja Halan. Enggak, Gyökeres sampai. Kalau misalnya Gyökeres Manchester sampai. City memang terbukti bersalah, Halan aja ambil anjing udah Gyökeres buang aja lah ke laut. Lu lihat gak gol terakhirnya dia, Gyökeres. Apa penalti Keren free kick itu. ya? Free kick ya? Bukan. Gol terakhirnya Gyökeres keren itu yang lewatin pemain, dua touch ngelewatin kiper maksud gua, langsung cetak gol tuh keren, Cok. Tapi gue pengen Tuh. di ya gue tapi sebenarnya jujur gue masih pengen Osimhen sih. Gyökeres gue kayak Iya, masih gimana gitu, ngerti nggak maksud gue? oke. Ini ada info terbaru ya. Everton memainkan pertandingan terakhir di Goodison Park ya. Oh, mereka mau pindah? Kan udah pindah stadion. Oh, Gua nggak tahu kemana. Cuman itu yang pertama. Yang kedua, Greenwood cetak top skor ya di Liga Prancis. udah nggak bahas-bahas Greenwood 21. makin pusing gue anjing. Kira gue udah bilang dari awal, tai jangan jual Greenwood, udah pasang badan, pasang badan. 21 gol ya. 21 gol. Semua tai, semua tai. Lu Oke. yang nonton tai, semua tai lah pokoknya. Berak sekebon. Ya, oke. Oke, thank you guys ya. Oke. Oke, thank you guys ya. eh yang sudah nonton, yang sudah support channelnya, silahkan subscribe, like, komen di Gary Vince channel. Sampai jumpa di Fun Football Podcast. Dadah, dah capek. Dah, dadah. Ya, mau makan lapar. Dadah.